Acara ini dipersembahkan oleh Waduh, wah. Nek ono masalah, aja beno langsung susah. Sing kompak ngono lho. Nek ono perkara, aja malah nambahi dosa. Digoleki akar masalahe, dikenano apa perkarae. Yo nang kene, yo nang kene. CTV panggonane, acarane gak cuma jangkruan, acarane gak cuma jangkruan, acarane gak cuma jangkruan, opo Tonton dah. apa sih? Gelombang suaramu itu tidak searah. Enggak tak ajar. Kak aku anjene senengane menentang arah. Gak cuma cangkruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur. Neng acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas cak topik monyo. Dan acara ini dipersembahkan oleh Balmun Surabaya. Dah ngomong-ngomong ya dah. Gelombang itu aku pernah ngirim. Ngirim apa? Gelombang. Gelombang sama Gelombang tak kirim nang Mbak Heni. Us. Gak nyambung. Gak nyambung. Karena satelitnya gak iso. Gak connect Gak soalnya. kono, karena gelombang cinta. Oh ya. Makanya tapi nono balpun lain maneh. Tapi apa ya, Po? Lah aku kan gelombangku mesti nyaut. Nyaut ya, Po? Aku nggawe wifi, kan aku di warkop. Wifi ku kebas. Nyambung terus wis bawa. Wah, anti lelet, anti ngelek, anti. Hati-hati. Lah kok hati-hati. Masalahnya wifi kan gak kayak kabel. Iya. Iso-iso wifi sing mbok gaeno itu ilegal. Lho kok iso? Oh, bukan hanya minuman yang ilegal. Kok iso? Pokoknya kan aku sing penting bantu. Wah, gak iso. Supaya warung wis gak percaya aku. Makanya aku sih. tak takone mau karo Pak Ayom. Tapi terima kasih dulu sama teman-teman Balmun udah hadir. Oh iki kanca-kancamu. Iya, Sing CS. tepuk tangan dulu dong. Sing dodolin. Sing sopian. Oh, milih sih wae. Gak jelas sih. Kanca-kanca Jawa Timur. Pilih. Saiki arep bahas peran Balmun Surabaya dalam pengawasan frekuensi radio wireless. Pengawasan. Nah, aku mau takut Pak Pri. Gelombang iku sok diawasi. Nah, iki mau wis tukaran nih Pak Pri aku. Sing gawe gelombang sapa kok sampean nawasi Pak Pri ngono. Wah, sampean iku ngenteni. Oke, Pak Supriyadi SHMH Kepala Balmun Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Surabaya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Asli wong Batu. Asli orang Batu. Pernah topo bareng aku nang atas puncak. Pasti kok aku topo Pak Pri boleh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Pri ya. Nah, beliau Pak Ayom Rahwana. Wah, ini enggak Rahwana. Pak Ayom, selamat datang Pak Ayom, Ketua Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII Jawa Timur. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak. Nah, walaupun enggak kayak kabel, tato kayak enggak apa. Kan wong-wong kabel ngene iki gara-gara dhek. Nek wedhus iku ditaleni gak iso obah. Tapi bapak-bapak kayak charger teko warnet, teko anu, wah gak obah belas. Dadi padha wae gara-gara wifi. Iya karo ono wifi. Oke. Bapak Randy Irawadi, SSIMT, Koordinator Bidang Observasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda. Selamat datang Mas Randy. Oh, ngerti. Aku jarene, waduh. Iki BMKG kita. Nek sampai Juanda iku los teko Pak Randy. Pesawat tutuk ndi-ndi, tutuk kenjeran. Terima kasih Mas Randy ya. Kan nek bangun omah kok daerahnya Sidoarjo cocok dukur-dukur. Di Seneni dhek. Kepras. Mas Arya Satria, pengendali frekuensi radio Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Surabaya. Selamat datang Mas Arya. Oh, pengendali. Kayak avatar. Cepetan aku. Elemen apa tadi Aku pengendali air, dia pengendali api. Kemarin ternyata ya ikut mesin cloning yang teko. Konco-konco Jawa Timur ini menarik. Pembicaraan kita menarik karena yang dibicarakan adalah alam gaib. Ya toh? Tapi menarik ya, karena nanti balun bagaimana mengawasi frekuensi radio wireless. Nah, nanti kita ngomong-ngomong panjang lebar dengan 4 narasumber dan tepuk tangan untuk yang belakang dulu. Ojo pindah channel, tetap dengan cara gak cuma cangkruan, gara cerdas berkualitas. Yo.
Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ku telepon di rumahmu. Sedang apa sayangku? Ku harap kau mendengar. Dan ku katakan rindu. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng, tambah asik. Muga-muga awakmu ngerti karena sing dibahas podo gak ketoke, tapi bisa dinikmati. Oh, iya, lah. Dengan gelombang, pulsa terbayar, HP dicas, wifi. nampak semuanya. Iya. Dan acara ini dipersembahkan oleh Balmun Surabaya. Oke, di mana kita dah? Di sini dong. Sawan nang Pak Pri. Ojo keringetan sih ta Pak Pri, aku bingung Pak Pri. Goro-goro apa? Kowe ndredeg opo ne? Oh gak ono sing goyang kok ndredeg. Nah, oke Pak Pri. Ini saya ke Pak Pri nih, Pak. Kepala Balmun peran Balai Monitoring. Kan ora tuh tak jelasno Balmun opo? Balai Jarene pur iku Balmun iki. Balai Pengawasan Penggunaan Frekuensi Khususnya Radio Wireless Internet Service Provider. Dan hubungannya ini lingkup pekerjaan BMKG itu apa? Kok sampai mengatur ngene lho, sampean yo gak gawe gelombang tapi sampean kok ngatur ya apa itu? Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu. Iya, siap. Balmon itu apa sih? Iya. Balai Monitoring. Monitoring. Jadi Balai Monitoring itu di bawah Direktorat. Monggo, Mas Rendi, monggo pun kula bayar niku. Jarine aku yo ngelak jarine ya. Di bawah Direktorat SDPP Kementerian Kominfo. Oh, siap. Yang ada di daerah yaitu di Jawa Timur. Oke. Membawai Jawa Timur, Surabaya itu membawai Jawa Timur. Nah, fungsinya itu melakukan pengawasan dan pengendalian frekuensi. Oke. Kita ini mengurusi bareng nggak kelihatan. Dan nggak kelihatan, betul. Bareng nggak kelihatan ya. Jadi diantaranya itu yang tadi wireless. Ya, Kenapa kita singgung wireless? Ini ada keterkaitan dengan BMKG, dengan asosiasi ABGI. Iya, ABGI. Nah, yang kita urus ini kan frekuensi. Ya. Selain frekuensi, selain wireless, kita juga ngurusi yang kegiatan lain, termasuk radio siaran, televisi, seluler, semuanya kan menggunakan frekuensi. Ya, nah, kita sekarang hari ini kita bicara masalah wireless. Kenapa hubungannya dengan BMKG? BMKG ini kan juga menggunakan namanya radar. Radar cuaca itu menggunakan frekuensi. Jadi memang semua yang menggunakan frekuensi itu harus diatur agar tidak terjadi intervensi dengan yang lain. Ya, kita ini wilayah Jawa Timur. Ya. Kerjasama dengan BMKG untuk wilayah Surabaya ya. Memang kenapa korelasinya dengan BMKG? Pertama, di dalam penggunaan frekuensi BMKG itu ada frekuensi yang berkorelasi dengan penggunaan frekuensi wireless atau frekuensi internet. Ya. Itu yang bersinggungan, yang kalau penggunaan wireless itu kalau tidak sesuai dengan peruntukannya akan mengganggu frekuensinya BMKG. Nah itu. Nah, BMKG ini kan urusannya dengan data, urusannya dengan kebutuhan untuk cuaca, untuk penerbangan. Ini kan untuk keselamatan. Yang perlu harus dijaga. Nah, tugas Balmon dalam ini bagaimana memastikan penggunaan frekuensi radar itu aman dan untuk mengambil data-data untuk kepentingan penerbangan juga selamat. Inilah kepentingan dari Balmon. Oke, Pak. Carane sampean ngamanno frekuensi ini Mas Rendi kok apa? Pakai teknik angin tang, gelombang, warna biru, warna kuning. Nah, itu kan kudu ngerti wong-wong. Warna hijau jalan. Enggak ngene-ngene, jarene wis ono WA iki. Oh, Pak Pri ku aneh ku. Spiritual ta. Iso gelombang. Enggak dukun balik. Ya memang kan frekuensi itu kan tidak bisa dilihat kan ya. Iya. Cuma dirasa. Iya. Ada rasanya, oh ada ini. Nah, kita ini untuk menangkap itu kita memerlukan alat. Alat, nah itu boleh dijelaskan. Alat ya, bukan alat bisa menangkap gelombang itu. Terganggu apa tidak? Terganggu atau tidak. Okay. Memang selama ini dari BMKG ini kan komplainnya ke Balmon. Oke, sering Mas Rendi dan BMKG ngeluh. Karena gelombangnya sering dipakai oleh orang lain. Radarnya itu terganggu. Pasti. Saya sudah pantau kemarin juga sama. Dia sering dipakai dukun paling. Terus Pak. Nanti wirelessnya dirubah. Nah terus Pak. Ya, terus jelaskan. Itu kan, ini kok wis hilang gambare.
Tadi itu sampai BM. Monggo Pak. Nah, itu kan dikomplain. Terus kita mendeteksi dengan menggunakan alat. Oke. Setelah ditemukan alat, ternyata ada pengguna-pengguna lain yang masuk ke frekuensinya BMKG. Salah satunya juga pengguna internet, atau namanya kalau di era ini ada yang frekuensi, kalau dipakai broadband pakai internet itu ada namanya frekuensi 5,8, ada namanya 2,4. Nah ini memang paling banyak ini menggunakan frekuensi 5,4 yang bersentuhan dengan frekuensi radarnya BMKG. 5,8 sama 2,4. Itu dipakai umum atau dijual memang bebas? Itu umum. Itu memang dari sisi aturan memang free. Dijual bebas? Ya. Dijual atau dibebaskan? Bukan, dibebaskan untuk digunakan, tapi ada tapinya. Ada tapinya? Ada tapinya. Memang ada izin namanya izin kelas. Izin kelas itu melekat di perangkat dan frekuensinya sudah diatur. Sedemikian rupa band-bandnya sudah diatur. Memang kenyataannya di lapangan teman-teman itu masuk ke frekuensinya BMKG. Nah, itu. BMKG pakai yang 5,8 ini? Berdekatan di 5,8 itu. Rotok setengah apa maju? Maju. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Oke. Sebelum nanti Pak Ayom, ini kan karena problemnya adalah problem searah. Nah, Pak Ayom ini bisa menengahi. Kadang-kadang antara kanan dan kiri ini eker kudu ono penengahi Pak Ayom. Kalau BMK ini pelakunya. Coba ngomong ini pelakunya tersangka. Oke, mari nih. Ya, sebelum kepada dua tersangka ini. Ini biar gayeng gitu ngomong. Mari nih, apa keluhannya? Apakah sering pesawat itu karena diatur dari right, like, red, like. Nang atas kanan kiwa boten wonten teng pesawat niku. Nah, Anda ke kanan, Anda ke kiri, muter terus, muter nggak ono. Nah, apakah sering terganggu kayak gitu karena penggunaan gelombang itu dipakai oleh kawan-kawan? Ya, memang karena frekuensi kami itu berada di sekitar 5,6 hingga 5,8. Okay. Ya. Sehingga ketika terjadi gangguan frekuensi diakibatkan oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi sama, jadi scanning dari citra radar kami itu akan mengalami interferensi atau akan terjadi clutter, sehingga itu mengaburkan dari teman-teman perakirawan untuk menentukan wilayah tersebut berpotensi hujan atau tidak. Mempengaruhi teman-teman perakiraan? Betul, karena jika ada interferensi maka ada semacam gangguan gambar yang selalu ada di lokasi yang sama. Ketika nanti kejadian ada awan penghujan yang dapat menyebabkan bencana di lokasi tersebut, kita dari tim perakirawan BMKG tidak dapat melihat secara detail apakah itu benar awan hujan ataukah gangguan frekuensi. Imbasnya nanti ketika itu terjadi bencana, maka dari BMKG tidak dapat memberikan informasi peringatan dini potensi bencana di wilayah tersebut. Nah, kemungkinan kerugian dari material ataupun kerugian jiwa dapat terjadi akibat informasi kami yang tidak tersampaikan secara cepat. Secara tepat dan cepat. Betul. Konco-konco Jawa Timur, ojo sering nyalahno BMKG. Ternyata ketika tidak cepat dan tidak tepat ini terjadi. Ada tersangka yang sudah kita datangkan ke sini kan. Jadi Pak Ayom, waladalah tobat soto babat campur kawan. Pak Ayom ini Anda dianggap sebagai tadi oleh Pak Pri loh, saya hanya pendengar Ketua Pengurus Wilayah Sosial Penyelenggara Jasa Internet, dianggap menggunakan atau bocor. Walaupun saya kan nanti akan nyalakan Pak Pri, kok iso sampean penyelenggara kok iso bocor? Nah, kerepean kok bocor kan berarti dia yang membocorkan. Nah, kenapa Pak Pri? Apakah memang jaringan itu bocor atau perangkatnya atau apa gimana Pak Pri? Ngene, Cak. Pak Ayom. Ya, Cak. Jadi problemnya ruwet ya, Cak. Kami ini kan di asosiasi. Situ elek kayak contoh. Aku yang mikir apa? Aku tenan. Kok nyebut iki Pak Ayom ini kon sebut lembagaku. Hati-hati Pak Ayom boleh. Monggo Pak Ayom cari ngomong. Kita ini kan asosiasi penyelenggara jasa. Di Jatim ini anggotanya aja 102. Sampai hari ini. Kalau dihitung dengan nasional, yang beroperasi di Jatim ini 170 lebih. Kalau secara nasional malah ada 950. Nah, repotnya jatah yang dikasih free tadi Pak,
Nggak cukup, Pak. Buat 100 orang 102 itu. Oh, 102. Iya, itu nggak cukup. Apalagi 170. Oke. Nah, bocornya itu karena nggak cukup. Oh. Jatah yang ada ini nggak cukup. Nah, Paralon yang kisik cilik kurang gede dari Pak. Iya, Pak. Anggap ya kalau ngono. Iya, kaplingannya kurang. Terus itu kapling ngono kegeran lho, Pak. Terus. Nah, jadi akhirnya ada yang ngerasa kepepet minggir. Sayangnya minggirnya itu nabrak teman-teman BMKG. Jadi sebetulnya bukan karena bocor. Kalau bocor tuh perawatannya udah bagus kok, Pak. Nggak bocor kok. Bocor, pancinya tuh udah merek nomor 1. Nggak bocor. Cuman nggak cukup. Itu aja sih, Pak. Selange iku lho, butuh selang gede ngono lho. Ya, Pak boleh semua sampai kapan? Mungkin sudah ada rembukan sama Pak Pri dan mungkin perlukah sarana dan prasarana yang tambahan agar apapun internet itu satu bisa meningkatkan kecerdasan sebagai medan edukasi, dua sebagai alat transaksi, meningkatkan sumber daya ekonomi, tiga banyak manfaatnya. Nah, kalau pemerintah mungkin ada nggak tawar-menawar ngomong sama Pak Pri untuk penambahan atau ini dalam rangka jualan khusus? Mungkin kayak gitu. Mungkin saya hanya meraba-raba di alam bayangan saya juga pakai klinik juga. Enggak lah. Tapi kalau secara institusi kita sudah nyampaikan, kita sudah berbincang-bincang dengan Balmon, dengan Kominfo di Jakarta untuk punya alokasi frekuensi khusus mungkin yang bisa kita biar pakai. Tidak tabrakan ya artinya. Biar enggak nabrak ke sana kemari ya. Memang sudah dibicarakan, cuman memang prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Jadi oke. Proses panjang itu ada aturan dan aturan ada kebijakan. Di antara kebijakan dan aturan ada harga yang harus ditetapkan. Hati-hati kon internet. Mari gini. Katanya Pak Pri wis ancang-ancang. Sak meter sak senti 0, iku ono regone Pak Pri. Ojo pindah channel, tetep nang Cangkruan yo. Sanubari semula ku sangka, yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku akan melangkah menuju damai jiwa. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah. Jawa Timur tambah asik. Nah, cuma ngomong-ngomong masalah tingkat bagaimana kebutuhan masyarakat kepada internet dan juga bagaimana juga sumber dari ketepatan dari informasi BMKG, wah penting dah. Ya, makanya kita harus mengucapkan terima kasih buat teman-teman Balmon yang sudah hadir. Karena acara ini dipersembahkan oleh Balmon Surabaya. Enak bagian yang ngono sana. Mas Balmon. Mas Arya. Nah, bagaimana agar tidak tabrakan? Yang pertama yang itu. Frekuensi ini tidak tabrakan walaupun tadi memang ada kebutuhan untuk pas bagaimana pengendaliannya seharusnya. Iya. Jadi frekuensi biar enggak bertabrakan. Iya. Iya, jadi kalau saya analogikan secara sederhana enggak Tomo. Itu seperti kayak lalu lintas. Betul. Kalau di sebuah perempatan ada traffic light, kalau kita di jalurnya enggak saling serobot, kita nggak akan bertabrakan tadi. Sama dengan frekuensi. Kena mana payung sama ini. Monggo. Sama dengan frekuensi. Asik. Sama. Jadi kalau penggunaannya sesuai dengan peruntukannya, tidak saling mengganggu. Masing-masing frekuensi tadi, seperti frekuensinya dari wireless ataupun frekuensi yang digunakan BMKG, sama-sama berjalan dan juga tidak saling bertabrakan tadi. Begitu, Kak Tomo. Iya, artinya apakah ada alat pengendalinya? Semua kan ini walaupun jalurnya, tapi nggak ada yang ngatur. Nanti pas polisinya hanya foto-fotoan. Wah, pengaturnya setelah foto pulang. Cukup di fotoan. Semua kayak gitu. Nah, alat pengaturnya itu apa bahasanya? Standby terus, tidak seperti kayak ada polisi yang jaga, Pak. Polisi tidur ya kayak iso Joko apakah ada alat sendiri yang untuk ngatur itu? Iya, Kak Tomo. Jadi di Balmon sendiri ada 14 stasiun monitoring yang ada di kota-kota di seluruh Kabupaten Jawa Timur. 14 terus selain monitoring. itu kita di mana saja Mas itu? Nah, ini ada di mulai Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Malang, Kediri, di Surabaya ada 3, di Sidoarjo ada, Madiun, sama Bojonegoro. Berapa, Cak? 11.
Kurang 3. 14, Surabaya 3. Wis tak hitung Surabaya 3 tak jongkok telu mau. Sesuk lah. Oh, di kantor Balmon 1. Oh, iya. Terus Mas. Selain itu ada mobil monitoring untuk kita istilahnya yang pelacakan atau kegiatan yang mendekati. Sampean lagi ngapain ini? Artinya ini kita lagi kegiatan penertiban. Nah, ini ada bak koper itu isinya alat-alat untuk pengamanan barang bukti. Nah, ini teman-teman lagi cari sumber gangguan frekuensi. Kebetulan ini ada di laut. Jadi naik kapal. Spektrum apa itu jenisnya? Frekuensi. Spektrum kuat. Nah, ini mencari gangguan ini ya? Iya. Di tengah laut ada gangguan sinyal juga? Ada, kan kapal-kapal ini juga pakai frekuensi untuk komunikasi. Oke. Enggak cuman aku tertuduhnya, Cak. Iya, ternyata on tengah laut. Aku iki cinta kopi apa jentoyo lho apa. Oke. Oke, kalau sumpama nanti di tengah laut, Pak Ayom nggak terlibat dalam urusan ini. Pak. Nah, kalau ini, nah terus bagaimana? Apa sih sebenarnya gangguan? Ini kan juga BMKG udan kayak ngene ya. Kadang-kadang kan siaran, waduh, ojo sampai ke laut rek ngene. Ombaknya petang meter, kadang-kadang kan Agustus seperti itu. Nah, apa kalau di laut yang dilakukan oleh Balmon? Jadi gini, ada beberapa band, jadi penggunaan frekuensi menurut peruntukannya. Kebetulan yang kita bahas hari ini kan wireless. Iya, yang disampaikan tadi Bapak Supriyadi, jadi kita tidak hanya di wireless, tapi juga di seluler juga, di TV juga, di radio siaran juga, dan juga sampai penggunaan HT juga. Tuh. HT itu ada ada izinnya aja. Jadi memang prinsipnya penggunaan frekuensi ini adalah berizin, mendapatkan izin dari menteri. Semuanya ada izinnya. Nah, di malam ini kita bahas tentang wireless. Ya. Nah, wireless tadi ini ada penggunaan wireless 2 GB dan 5 GB. Oke. Ya, masing-masing ini punya apa namanya? Fungsi masing-masing. Jadi yang 2 GB itu untuk radio yang 2 GB itu biasanya kalau interferensi itu mengganggu seluler. Frekuensinya seluler, salah satu operator seluler. Kalau yang 5 GB ini bisa mengganggu, kalau penggunanya tidak sesuai, bisa mengganggu radarnya BMKG yang kebetulan juga menggunakan frekuensi di 5 GB. 5 GB. Begitu. Oke. Nanti mungkin bisa tanya sama Mas Rendy. Seperti apa kalau BMKG keganggu? Nah, itu ada ceritanya juga. Betul. Di 5 GB itu sendiri, loh, boleh ini biar masyarakat tahu. Alatnya BMKG itu sama nggak seperti yang dilakukan oleh ono tower kah, ada panjangnya seperti apa? Apakah juga sama seperti yang ditaruh di kampung-kampung kayak gitu? Sama, Cak. Sama. Jadi kalau bagi teman-teman yang di wilayah Sidoarjo ada bangunan tinggi, ada bolanya, Cak. Kita punya bola gede. Nah, itu kalau seumpama terganggu di situ. Nah, dengan apakah juga terganggu dengan alatnya Pak Ayom yang ada? Ya, mau ada bentuknya kerucut, ada bulat-bulat. Nah, kalau sama-sama di situ, apakah sama-sama tabrakan? Kalau sama-sama pasti tabrakan. Oke. Iya, karena kita menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik di situ. Yang dimana setiap ada penghalang, dia akan kembali. Prinsip efek Doppler. Seperti kelelawar, ya feedback, Cak. Jadi feedback itu dia akan kembali ketika menghantam benda, atau dalam hal ini kita gunakan untuk menghantam partikel air. Itu kenapa kita dapat citra yang menggambarkan posisi hujan. Nah, ketika itu terganggu, maka seharusnya gelombang itu menembak awan, itu sudah kembali sebelum menyampai di awan. Nah, ketika gangguan itu berada di posisi yang sama terus, maka nggak pernah nyampe, Cak. Nah, nanti akan ada gangguan interference yang bentuknya nih satu buah titik itu ketika di posisi dekat itu akan kecil, tetapi ketika di jarak 200 km itu gede, Cak. Yang diinginkan ABJI ini harus seperti apa? Karena sampai sering nembak ini kudu hijau tadi abang, tadi kuning. Nah, apa yang diinginkan agar itu tadi ketepatan dan kecepatan itu tidak terganggu? Harusnya seperti apa?
Harusnya seperti yang disampaikan oleh Mas Arya. Semua sesuai dengan lajur yang ada atau sesuai dengan peraturan lalu lintas yang ada. Supaya kita juga dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah diberikan kepada kami untuk menjamin keselamatan, keamanan masyarakat baik di darat, laut maupun udara dari bencana hidrometeorologi itu dapat terlaksana dengan baik, Cak. Mulai kapan nih terjadi sering gangguan dari saudara-saudaranya Pak Ayom ini? Atau mulai tahun berapa? Mulai pertama kali dipasang. Gini, aku kok dikira ini, Mas Topik mungkin aku diundang enak-enak dibully. Mulai tahun apa Mas Randy? Mungkin ada juga tahun mulai kayak mulai dipasang KPKP sing masang dengan masalah. Pak Randy mungkin. Ya, sebenarnya mulai pertama kali dipasang sekitar di tahun 2006 itu sudah mulai. Mau suwi banget. Iya, radar kami sudah tua, sudah lama. Jadi 2006 itu sudah ada gangguan, tetapi sempat nih berkat kerja keras dari Mas Arya dan teman-teman itu Balmon, mohon maaf. Mas Arya langsung ngoreksi ya, jagung nih Balmon. Berkat kerja keras teman-teman Balmon itu pernah kejadian di tahun 2019 Mas Arya. 18 clear, Pak. Clear, Cak. Resik tenan. Data yang dihasilkan berarti mantep. Mas Arya, Balmon dan bisa pengendali beneran ya. Mantap. Alatnya apa itu? Sampai itu tak sewakno lah. Terus mantap terus. Kita terjadi COVID, WFH, di mana demand terkait penggunaan internet untuk rumah semakin besar. Nah, itu kita sempat mengalami gangguan yang hampir merata di seluruh scanning kita. Nah, ini Mas Arya dan teman-teman Balmon kelabakan ini, sing meh digoleki yang mana dulu ini yang mau diselesaikan karena hampir merata keseluruhan itu mengalami interference. Gitu. Pak Bri, sampaian kan the king of the Balmon, kepalanya Balmon. Jadi memang harusnya tadi itu 2018 clear, tapi 2019 masuk mulai corona dan itu mulai akeh sekolah kudu gawe internet, panen nih Pak Ayom manjenengku, ya toh panen nih. Pak Bri, harusnya ini ada penambahan apa? Apakah tadi kalau disampaikan Mas Arya harus ada alatkah yang harus lebih mampu mengendalikan? Atau beli alat dulu yang mengendalikan atau apalah bahasanya, aku bingung arepe ngepres kabel itu ya. Memang dengan adanya COVID-19 ini memang kebutuhan untuk frekuensi itu cukup tinggi. Mungkin dilihat tadi disampaikan kebutuhan internet dari perkantoran, dari perumahan itu kan menggunakan internet. Tapi namanya frekuensi ini hanya terbatas. Jadi kalau frekuensinya terbatas ternyata penggunanya itu banyak sekali. Itu yang menimbulkan interferensi. Nah, perlu saya sampaikan, jadi internet ini kan ada dua jalur. Selain kabel juga frekuensi. Kabel itu hanya FO sama frekuensi. Nah, ini memang teman-teman di saya tidak bicara ABJI ya. Karena namanya ABJI ini kan organisasi. Di ada situ 170 anggotanya. Itu anggota. Yang di luar anggota kan juga ada juga. Nah, itu bisa terjadi selain anggota juga bukan anggota. Itulah yang menggunakan frekuensi yang berdekatan dengan BMKG tadi yang bisa mengganggu. Nah, memang solusinya memang ya pertama ini perlu dievaluasi ya teman-teman di penyelenggara internet. ABJI atau bukan ABJI? Karena ada kalau yang ABJI ini kan asosiasi. Saya kira saya bicaranya seluruh penyelenggara internet. Saya bicara penyelenggara internet itu bisa anggota bisa tidak. Ini harus komitmen dengan penggunaan frekuensinya, ini harus sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan izin kelas namanya. Pak. Ngomong-ngomong, apa sanksi bagi yang tukang tembak meripit bobol dalannya? Artinya keluar dari gelombang itu, melanggar aturan apa yang sudah disiapkan oleh Balmon. Tapi nanti Pak jawabnya dipikir. Aku sih bagainya. Iya, pancet bingung. Jawab alam gaib, tapi luar biasa. Pak Ayom iso menciptakan alam gaib di total dari gue. Balmon pancet kutu iso kuoso, mampu mengendalikan kutu avatar, tapi iso
makmur, tambah kaya tambah asik. Tapi nek iki ana sing sering nyetrum gelombange tutuk dindi. Karepe tutuk nang kono BMKG iso buyar, dikek sanksi. Pinginane aku nyetrum nang Juanda gelombangku klonslet nih. Pak, sanksinya buat penyelenggara. Apa ya kalau dia melakukan pelanggaran? Sebelum bicara sanksi. Oh iya. Itu kita rotok bijak. Iya. Kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi ke semua penyelenggara, terutama penyelenggara internet. Setelah dilakukan sosialisasi, kita melakukan tindakan. Oh, ada tindakan, Pak ya? Jadi memang kalau sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi itu pidana. Oh, pidana. Nah, yang kedua dengan pidananya? Pidana itu terkait penyelenggaraan penggunaan frekuensi tanpa izin. Yang kedua dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau dengan Undang-Undang Telekomunikasi yang pidana, apabila melakukan berulang, kita bisa lakukan tindakan pidana. Nah, Balmon sendiri ini punya penegak hukum, yaitu namanya kita ada dilengkapi dengan penyidik. Jadi kita Balmon ini juga bisa melakukan penyidikan. Ya. Pada saat penertiban kita juga minta pendampingan dari aparat. Ya. Tapi kita sendiri juga pada saat penertiban kita ini dilengkapi dengan namanya penyidik. Jadi selama ini kita sudah beberapa kali melakukan tindakan penertiban. Dan juga sudah dilakukan tindakan penyegelan, penyitaan sudah sering dilakukan. Jadi itu yang ada gambarnya penyitaan? Oh, tidak ada ya. Sekira ada yang mau di situ. Ada yang sudah dibungkus, sudah banyak sudah dibungkus. Oh, banyak, Pak? Oh, banyak. Anggotanya Pak. Saya tidak bicara anggota, tapi intinya sanksi hukumnya berapa? 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau tergantung dari luar biasa ya. Ini penyitaan dan kegiatan-kegiatannya, Pak. Ya, jadi kalau sesuai dengan undang-undang itu, apabila tidak memiliki izin, itu 6 tahun penjara atau 600 juta. Itu kalau sesuai dengan undang-undang telekomunikasi. Jadi memang cukup besar itu kalau tidak memiliki izin, apalagi yang kegiatannya itu berulang. Siap. Jadi tapi bisa detek ya Pak, artinya ini yang melaksanakan ada di titik ini, ada titik sini. Ya, kita akan memiliki alat mobil, alat untuk melacak bareng nggak kelihatan, kita bisa lacak dengan menggunakan alat. Berarti gitu. Bener itu film Ghostbuster itu. Luar biasa. Ada sanksi 6 tahun dan 600 juta dari. Itu atau. Ya, oke. Saya ke Pak Ayom ini. Pak, kalau seumpama sudah jelas ini ada, memang tidak semua anggota Bapak, tapi artinya sosialisasi kepada seluruh anggota ini, penggunaan frekuensi radio ini kan tadi disampaikan gangguan ini karena memang adanya kebutuhan sampai tembus kemana-mana. Nah, apakah ada selain memang jalurnya yang harus juga 170 Pak anggotanya sampean, yang lain kan masih banyak sebenarnya. Nah, hemat sampean bagaimana masukan terhadap Balmon sendiri? Ya, sebenarnya kalau bicara masukan, kita malah sudah nggak cuma masukan ya Pak, kerjasama sudah. Saya sama Mas Arya ini paling sering sosialisasi. Memang sering sudah kok tangan ingin. Ya, karena banyak acara di acaranya Abji itu mengundang teman-teman Balmon atau Kominfo untuk memberikan edukasi lah ke teman-teman yang di daerah. Kalau tadi dibilang sebelum COVID itu sempat bersih, karena waktu COVID itu lonjakan jumlah penyelenggara internet itu luar biasa, naik 100%. Yang tadinya orang work from home, yang tadi keluar kemana-mana, pandang omah terus, ini tambah banyak. Tambah banyak. Jadi karena banyak. Iya, Pak Ayom ya. Enggak juga Pak, harus dilihat makin banyak. Bagi-bagi. Amin. Jasa penyelenggara internet laris iya Pak. Amin. Tapi memang problemnya meningkat karena jumlah ya. Dan sekarang ini juga kita mulai bingung masalah kabel. Tapi kabel punya persoalan lain, wireless punya persoalan lain. Pak, bisa dijelaskan peruntukannya sebenarnya kenapa harus pakai kabel, kenapa harus pakai wireless? Mungkin ada biar orang tahu, ini
Iki tutu iki kabel telepon apa kabel gini. Gimana Pak? Kalau narik kabel dari sini sampai ke puncak Gunung Bromo, itu butuh 100 kilo. Oke. Kalau 1 meter itu harganya anggap 15.000, butuh berapa duit untuk sampai sana? Oke. Wireless, pakai perangkat wireless harga 8 juta, sudah sampai Bromo. Jadi lebih murah untuk jarak jauh. Itulah kenapa wireless itu sangat ideal di Indonesia, karena bisa menjangkau jauh sekali. Sayangnya jumlahnya ya terbatas. Ya sangat banyak untuk jumlah frekuensi yang kecil. Itu. Pak, ada penindakan koordinasi dengan Balmon ketika ada tindakan-tindakan di luar melanggar menggunakan kabel, nempel kabel uang disikat atau jalur disikat. Ada nggak seperti itu? Ada dong. Gimana Pak itu? Nah, kalau pada kawan-kawan ya artinya kalau paling tidak kalau kita begitu kita tahu teman kita ngelanggar, kita sudah langsung kasih tahu. Jangan begitu. Geser. Nah, kalau dia tidak mau geser, ya saya tinggal lapor lah. Artinya kerja koordinatifnya bagus ya. Kan kita sudah ingatin nih, jangan di sini ya. Gitu. Oke. Mas Randy, ada kesadaran bahwa sebenarnya sudah ada wis dieling no. Nah, konco-koncone ojo ngene sakno. Mas Randy juga punya kebutuhan ketepatan dan kecepatan terus. Nah, kalau menurut panjenengan, butuhkah nanti tabrakan ini sampai sekian lama, ini kan cukup mengganggu. Nah, menurut sampean apa yang diinginkan BMKG terhadap kondisi yang seharusnya punya ketepatan dalam waktu ini kan kono El Nino, Dembarang kayak gitu. Nah, penerbangan seperti apa? Monggo Mas Randy, ini kan. Iya, memang untuk hal ini kita membutuhkan terkait jalur yang bersih ya, atau frekuensi yang bersih. Betul. Memang beberapa kali kita juga sudah bekerja sama dengan APJI maupun Balmon, kita ngadain sosialisasi terkait pentingnya frekuensi radar ini harus dalam kondisi bersih supaya dapat menjamin keselamatan, ketepatan dan ketepatan dan keamanan masyarakat Jawa Timur dalam hal ini. Tetapi kembali lagi itu merupakan oknum-oknum yang kita sebut oknum aja lebih mudah. Oknum-oknum yang memang biasanya modelnya colongan gitu kan. Terkadang nanti ketika teman-teman Balmon sweeping frekuensi yang digunakan itu hilang, terus nanti ketika sudah nggak ada muncul lagi gitu. Jadi sering kita melaporkan ke Balmon ketika mereka melakukan tindakan frekuensinya nggak ketemu atau hilang, clear di tempat kita gitu. Tapi ketika sudah tindakan itu sudah berjalan atau sudah tidak berada di sekitar situ, baru dinyalakan lagi, itu sering. Saya mau tahu, nyambung Mas Arya, yang bisa detek kayak gitu, Mas Arya Arab itu kok hilang sinyali. Mereka sumpah seperti itu, tanggap gampang-gampang. Tapi cari ini Mas Randy, Mas Arya ngale, ciri-ciri ini iku piye Mas? Kalau itu nakal dan itu nyerobot jalur itu piye terus piye? Ya kita ada alat namanya scanner ya. Scanner juga, terus ada alat namanya spektrum analyzer untuk melihat frekuensi, karena frekuensi tadi tidak terlihat tapi bisa dideteksi dengan alat tersebut. Spektrum analyzer namanya. Spektrum analyzer. Ya. Terus juga frekuensi ini memang dinamis, jadi kemungkinan channel frekuensinya berubah-ubah itu mungkin saja, jadi bisa jadi dirubah dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau misalnya begitu di suatu lokasi ternyata tiba-tiba tidak ada lagi penggunaan frekuensi itu, jadi bisa jadi seperti itu. Memang ada settingan-settingan yang seperti itu, tapi untuk melihat karakternya ya kita memang di tupoksi Balmon sendiri ada kegiatan monitoring, ada kegiatan inspeksi stasiun radio, ada kegiatan pengukuran, ada kegiatan penanganan gangguan, juga kegiatan penertiban. Jadi dari sebelum sampai dengan kegiatan penertiban ini kita melakukan tahap-tahap sebelumnya, seperti yang ada di gambar video ini. Jadi ini penertiban ya? Ya, ini penertiban, ini sudah sampai ke atas gunung ya, Pan? Iya. Golek kabel apa golek pemancarnya? Iya, rata-rata pemancar itu di atas gunung, di ketinggian ya maksudnya? Iya, lebih bagus di tempat yang tinggi. Oke, sekarang ada WA, silakan dibaca. Ada komentar ini dari Tono di Surabaya. Internet service provider yang mokong disangsi ae. Wong garakno pengaruh nang BMKG Juanda ngono bahaya iku, Cak.
Lalu ada Rini di Surabaya, internet nang di akeh tibakno, ada yang pakai frekuensi ilegal. Oh ala tibakno ngono yo, ancaman hukuman, ada hukuman penjaranya. Terus ini dari Anto di Surabaya, banyak yang pakai internet tapi frekuensinya terbatas. Apa ada tambahan frekuensi ISP kira-kira? Karena internet kalau mahal kan, rakyat nggak mampu gitu. Terus ciri-ciri kok ngerti ISP? internet ISP itu apa sih? Nah, jelaskan habis ini. Ini nanti ke Pak Anu ini. Ciri-ciri ISP nakal itu yang kayak gimana? Oke, ini. Oke, nanti sekaligus dijawab Pak Pri, Pak Ayos, Pak Ayom. Nanti iki karena wis kok ngerti kabeh iki awak dhewe mek tukang tuku paketan tok ae kan. Tetep nang acara gak cuma cangkruan karena cerdas berkualitas yo. Jawa Timur hati-hati, ojo percaya gawe internet atau gelombang murah. Oh iya, temen. Ya. Tapi aku seneng sing murah ya. Pancen kon murah Anda. Acara ini dipersembahkan oleh Balmond Surabaya. Terima kasih sekali lagi loh teman-teman, Balmond Surabaya udah hadir. Tapi terima kasih Mas Randy yang sudah senyumnya ketika melihat murah. Murah, iya. Pak, monggo, Pak Pri, panjenengan itu tadi. Menjawab tentang pertanyaan kawan-kawan, cak penindakan itu piye atau nek sumpama apa? Ada tambahan frekuensi. Misal kayak dalan lak pelebaran. Ono dalan frontage. Rencanane pancen tak lambokno, tapi Mas Ayus nanti saya ngomong. Mas Arya, kok sing menambahkan gitu, iya. Luasannya gelombang itu karena opo mesinnya opo engko segmen pertemuan lanjutan. Pak Pri kok ngeri, Bapak kedua. Hai Pak Pri, itu nanti apakah ada kemungkinan diperlebar jalurnya apa? Memang kalau frekuensi untuk wireless ini kan tidak bisa ditambah. Karena kembali lagi terbatasnya frekuensi. Jadi menurut saya infokan ya, kita ini dari bangun pagi sampai mau tidur itu tidak bisa tersentuh, tidak pasti hubungannya dengan frekuensi. Betul. Samen kalau bangun tidur yang dipegang apa? Anak sama istri. Kalau saya yang pertama yang saya pegang itu HP. Oh iya Pak, anakku bayi. Kita cekel di sini. Ya, jadi kalau pegang HP kan pasti gelombang. Frekuensi ya. Terus kita nyetel TV. Ya. Remote menggunakan frekuensi. Televisi juga menggunakan frekuensi. Ada saran agar orang pengguna frekuensi radio wireless tidak melanggar. Monggo Pak. Kita ini kan sudah ada wadah namanya ada diberikan izin. Ya. Artinya kalau sudah diberikan izin kita diberikan proteksi. Ya. Apabila kalau frekuensinya terganggu bisa komplain ke kantor Balmond. Oh, di mana Pak kantor Balmond? Kantor Balmond ini di dekat sini di Jalan Ketintang. Ketintang apa itu? Ketintang baru. Saya Ketintang semua Pak sana Ketintang. Ketintang apa namanya? Ya, oke. Ketintang baru. Ketintang baru nomor 20 ya. Nomor 1. Oke. Itu jadi silakan melaporkan ke Balmond ya di Ketintang baru. Yang baru kalau yang punya izin loh ya. Jangan sampai nggak punya izin ngelapor ya kita tangkap gitu. Iya. Betul. Saya ke Pak Ayom nih, Pak Ayom. Apa saran-saran kepada seluruh anggota APJII Jawa Timur dan mungkin juga orang-orang yang masih belum menjadi anggota agar tidak juga menggunakan frekuensi radio wireless yang mengganggu teman-teman BMKG? Ya, kalau dari kami sebagai pengurus asosiasi kita memang menghimbau teman-teman terutama yang menggunakan frekuensi yang di daerah terutama yang masih baru itu untuk belajar lebih detail tentang penggunaan frekuensi karena kan wireless ini barang yang gampang dipelajari, otodidak juga bisa. Tapi regulasinya itu tidak bisa otodidak. Nah, kami memang menyarankan teman-teman rajin-rajinlah ikut acara yang kami selenggarakan, sosialisasi yang diberikan
Abji bekerja sama dengan Balmon, Kominfo, itu banyak ilmunya di sana. Dan kalau tadi lapor, saya juga mau. Teman-teman yang masyarakat yang tahu ada frekuensi atau pemancar ilegal di dekat dia, info aja ke kami, nanti kami akan tidak lanjuti bersama dengan Balmon. Siapa tahu memang itu mengganggu. Siapa tahu TV-nya terganggu. Iya. Itu bisa kok. Baik. Pak Arya ini, mohon ini untuk memberikan saran kepada orang-orang menemukan, kok ono tiba-tiba duduk memean, tiba itu juga anten, ketok dukur-dukur. Siapa iki memeane Pak Ri ngono to. Iya, Kak. Untuk masyarakat Jawa Timur khususnya pengguna wireless, dimohon untuk bijak menggunakan frekuensi agar tidak saling mengganggu dan telekomunikasi dapat digunakan dengan nyaman. Gitu ya. Jadi kalau ketemu kayak gitu praktek-praktek, tapi begini, di daerah-daerah masih nggak sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ayom, masih kekurangan informasi nggak? Kadang-kadang kan kepingin ono hiburan ngomong, ini wis memeane wis garing ngomong enggak kan? Karena kalau kan banyak seperti itu. Bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada mereka? Ya, mungkin dengan melalui sosialisasi atau acara-acara seperti ini, kita bisa menyampaikan tentang penggunaan frekuensi yang benar, jadi agar tidak saling mengganggu. Itu aja intinya, Kak. Wis pokoke cok ganggu rek iki ancamane rada iso turu nang kurungan, iso bantalan gubis karo nesprayena. BMKG Mas Randy, saran ini tidak hanya kita sudah tahu bahwa Abji yang tadi tersangka ternyata juga bijak mengajak kawan-kawannya, jadi tidak ada tuduhan. Tapi Mas Randy, bagaimana BMKG mungkin bisa saja alatnya BMKG yang sudah tua seperti manula kayak saya ini yang juga harus di-upgrade. Mungkin saran untuk kepada masyarakat juga seruan, kok gak nyalano BMKG iki wis udan laporane telat kan ngomong-ngomong. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Arya, gunakanlah saluran yang sesuai dengan peruntukannya. Ya. Karena ada keselamatan jiwa, harta benda masyarakat yang dipertaruhkan di situ. Ya. Selain itu juga hati-hati ada ancaman pidananya juga loh. Gitu. 6 tahun dan 600 juta. Itu paling sedikit apa? Maksimal. Wah, lumayan iki. Nek sumpama awak monggo di penjara awak dhewe Mas Randy yo gak besuk rek Bapak turu-turu. Terima kasih Mas Randy, Mas Arya, Pak Ayom, terima kasih Pak Pri. Muga-muga mangke nek teng Batu kula topo mriku kok ketemu ae. Iya. Kanca-kanca Jawa Timur, matur nuwun muga-muga acara yang disampaikan oleh Balmon niku ngekek manfaat ke masyarakat. Ojo sampai sampean gawe frekuensi radio wireless iku tidak tepat karena itu ada ancaman hukuman dan juga mengganggu saudara kita BMKG. Muga-muga manfaat, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Acara ini dipersembahkan oleh